Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir Triwulan yang ketiga, pelajaran ke-14 yang bertajuk Jemaat Efesus di dalam hati. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Efesus di dalam hati. Yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa kisah jemaat Efesus ini perlu kita simpan di dalam hati? Apa yang perlu disimpan di dalam hati sebenarnya? Ayat hafalan kita, Efesus 2 ayat 8 hingga 10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, pelajaran terakhir kita akan membaca Efesus 1 sehingga Efesus yang ke-6. Pendahuluan Sekolah Sabat. Pada tahun 62 Masehi, Paulus memutuskan untuk menulis surat dari pengasingannya di Roma kepada orang-orang percaya di Efesus. Apa yang akan dia bicarakan dengan mereka? Tentang Kristus. Diilhamkan oleh Roh Kudus, Paulus mengingatkan jemaat Efesus dan kita pada masa ini bahwa Kristus memberi kita berkat, rahmat, kesatuan, hidup baru, kasih dan sebagainya. Paulus mengakhiri suratnya dengan mendorong kita untuk mengenakan perlengkapan senjata yang diperlukan untuk menang dalam pertempuran melawan kejahatan. Nah, saudara, secara ringkas kita akan mempelajari Efesus 1 tentang karunia dalam Kristus. Efesus 2, kasih karunia yang meruntuhkan tembok pemisah. Efesus 3, rahasia Kristus. Apa rahasia tersebut? Efesus 4, persatuan atau kesatuan dan hidup baru. Efesus 5, hidup di dalam kasih. Dan yang terakhir Efesus 6, bersenjata untuk berperang. Dan untuk mempelajari pelajaran kita lebih lanjut dan lebih dalam, kita akan membagikan kepada topik-topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita langsung masuk di tajuk yang pertama, yaitu kita diberkati dalam Kristus. Dalam bahasa yang lain, karunia dalam Kristus diberikan kepada manusia. Bagaimana kita diberkati dalam Kristus sebenarnya? Efesus 1 ayat 4 dan 14 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Paulus menulis gambaran singkat mengenai rencana keselamatan dari sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat 4, hingga penebusan yang menjadikan kita milik Allah, Efesus 1 ayat 14. Dalam Efesus pasal 1, dari 3 sampai ayat yang ke-14, berfungsi seperti peta di puncak gunung yang mengenal pasti puncak di ufuk ketika Paulus mengarahkan kita ke tempat kita yang diberkati dalam landscape luas rancangan keselamatan. Pemandangan itu meliputi rentang penuh sejarah keselamatan dari kekekalan masa lampau melalui tindakan yang dipenuhi rahmat Tuhan dalam Kristus hingga keabadian masa depan. Rencana ini dipenuhi dengan karunia dari Tuhan di dalam Kristus. Nah, saudara, kita lihat di dalam pasal yang pertama Efesus 1, kita telah mempelajari Tuhan memberi kita segala berkat rohani. Kemudian Tuhan menjadikan kita kudus dan tak bercela. Seterusnya, Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Kemudian Tuhan menebus kita. Kemudian Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian. Tuhan memberi kita warisan. Dan Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Saudara, pada akhir kata pengantarnya, Paulus berdoa
agar Tuhan menerangi pemahaman kita untuk memahami bahwa segala sesuatunya tunduk pada Kristus yang adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 17 sehingga 23. Saudara, di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita ya. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu kami ditebus untuk community. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita ditebus untuk community menurut Efesus pasal 2? Efesus 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikut jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah saudara, Efesus 2 menerangkan bahwa kasih karunia Tuhan telah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dan Tuhan. Apa yang telah dilakukan kasih karunia Tuhan bagi kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan orang lain? Apa yang telah dilakukan kasih karunia Allah bagi kita? Efesus 2 dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 kita lihat. Dia memberi kita kehidupan bersama Kristus. Karunia membangkitkan kita bersama Kristus. Kemudian mendudukkan kita bersama Kristus. Dan yang terakhir, menciptakan kita di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian, seterusnya saudara, apa yang dilakukan kasih karunia Allah terhadap hubungan kita sesama manusia? Dari ayat Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Nah, Kristus mendekatkan kita satu sama lain melalui darahnya. Ayat 13. Kristus merobohkan tembok yang memisahkan kita. Kemudian Kristus melenyapkan permusuhan. Kristus menjadikan kita anggota keluarganya. Kristus menyelaraskan kita dan menjadikan kita bait suci. Ayat 21. Dan yang terakhir, Kristus menjadikan kita tempat tinggalnya Allah di dalam roh. Ayat 22. Di skrin saudara adalah soalan untuk kita bincang dalam kelas-kelas sahabat. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu kita adalah gereja Tuhan yang hidup. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan yang hidup menurut Paulus atau buku Efesus? Pasal 3 Efesus dari 2 sehingga 6. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam pasal 3, Paulus mengungkapkan kepada kita sebuah rencana Tuhan yang disebut rahasia Kristus, yang tertulis dalam Efesus 3:14. Nah, apa rahasia itu? Mari kita lihat inti utama Efesus pasal yang ketiga, yaitu Tuhan menyusun rencana itu dan menyembunyikannya, ayat 9. Kemudian Yesus menggenapi rencananya, ayat 11. Kemudian seterusnya rencana ini diungkapkan kepada Paulus dan yang lainnya, ayat 3 hingga 5. Kemudian Paulus dipercayakan untuk menyatakan rencana tersebut, ayat 7 hingga 8. Kemudian pada akhirnya semua orang mengetahui rencananya, ayat 10. Nah saudara, dan apa rencana itu? Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini membayangkan gereja yang bersatu. Dan Paulus berdoa agar masing-masing kita dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan.
Efesus 3 ayat 16 dan 19. Dan di screen saudara adalah soalan perbincangan kita untuk topik yang ketiga ini. Kita masuk ke tajuk yang keempat, yaitu kesatuan iman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesatuan iman itu berlaku di dalam Efesus pasal yang keempat? Efesus 4 ayat 1 hingga 3 dan 32. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Efesus 4 bermula dan berakhir dengan panggilan untuk menjaga satu sama lain sebagai anggota gereja, kesatuan. Di antara jemputan ini, Paulus menawarkan sokongan kuat untuk idea bahwa kita harus memupuk perpaduan atau kesatuan dalam gereja. Dia memulahkan dengan menyenaraikan 7-1. Ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan dalam Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa. Efesus 4 ayat 4 hingga 6. Nah, kita terikat bersama oleh realiti rohani ini. Kita sebenarnya bersatu. Walaupun perpaduan adalah kepastian teologi, ia memerlukan kerja keras kita. Oleh itu kita harus sentiasa berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3. Satu cara setiap daripada kita boleh berbuat demikian adalah dengan menjadi bahagian. Bahagian apa? Yang aktif dari tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 7 hingga 16. Setiap anggota adalah bahagian tubuh yang dianugerahkan dan harus menyumbang kepada kesehatan tubuh tersebut. Dan semua orang harus mendapat manfaat dari pekerjaan para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ini seperti ligamen dan tendon, mempunyai fungsi penyatuan, membantu kita bertumbuh bersama Kristus, menjadikan kita image Kristus yang adalah kepala tubuh. Efesus 4 ayat 13 hingga 15. Efesus 4 ini memulai bahagian praktikal dari surat ini, yaitu bagaimana mewujudkan kesatuan, persatuan dalam gereja menjadi kenyataan. Nah, pertama, dengan saling memperhatikan keperluan sesama. Selanjutnya, unsur-unsur pemersatu dicantumkan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Kemudian, Kristus memberi kita karunia-karunia yang diperlukan untuk mencapai kesatuan. Ayat 7. Kemudian, dia juga menempatkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai persatuan. Rasul, nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Kemudian kelima, kita diajak untuk bertumbuh bersama, menghindari permasalahan internal yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, masing-masing kita hendaknya mengalami perubahan hidup agar boleh bersikap baik terhadap satu sama lain. Di skrin saudara adalah soalan perbincangan yang kita bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk ke tajuk yang kelima, yaitu kita adalah penerima dan pemberi rahmat. Bagaimana kita menjadi penerima dan pemberi rahmat? Matius 5 ayat 43 hingga 48 mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jika Anda mulai membaca Efesus pasal 5,
Pada permulaannya, Anda mungkin terlepas kuasa penuh tema penting. Oleh itu, mulahkan dengan Efesus 4 ayat 32, di mana Paulus memberitahu jemaat Efesus untuk apa? Bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampunimu dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencontohi tingkah laku kita terhadap orang lain berdasarkan pengampunan dan rahmat Tuhan terhadap kita. Kita harus meniru Tuhan. Kita boleh bandingkan dalam Matius 5 ayat 43 hingga 48. Nah, kita harus meniru Tuhan, Efesus 5 ayat 1. Bagaimana kita bisa atau boleh melakukan ini? Dengan mengikuti teladan Kristus, yaitu hidup di dalam kasih, ayat yang kedua. Untuk dapat melakukan hal ini, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan gelap dalam hidup kita. Tidak bergaul dengan orang-orang yang menuruti dosa dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diajak untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan dipenuhi Roh Kudus agar kita boleh bersama-sama bernyanyi, memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saranan terakhir untuk mencapai kesatuan yang kuat, yaitu rendahkanlah dirimu satu sama lain. Efesus 5 ayat 21. Kemudian suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Ayat 22 hingga 33. Kemudian anak-anak menghormati orang tuanya dan orang tua tidak memprovokasi anak-anaknya. Efesus 6 ayat 1 hingga 4. Dan yang terakhir, para hamba melayan tuannya seperti kepada Tuhan dan Tuhan memperlakukan mereka dengan baik. Efesus 6 ayat 5 hingga 9. Di skrin saudara adalah soalan-soalan perbincangan di dalam kelas sahabat. Dan kita ada tajuk tambahan yang keenam, yaitu senjata untuk berperang. Apa senjata kita untuk berperang menurut Efesus? Efesus 6 ayat 15 katakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Surat kepada jemaat Efesus diakhiri dengan seruan yang kuat untuk bertindak. Kita adalah tentara Tuhan dan secara aktif berperang melawan kekuatan roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Meskipun musuh sangat kuat, Tuhan telah memberi kita perlengkapan yang diperlukan untuk berdiri teguh. Dengan perlengkapan ini kita pasti menang. Kita lihat di skrin saudara, pasal 6. Senjata kita untuk berperang. Pertama, tali pinggang, yaitu kebenaran Tuhan, ayat 14. Kemudian baju zirah, keadilan, ayat 14b. Kemudian kasut, Injil damai sejahtera, dikabarkan kepada orang lain, ayat 15. Kemudian senjata perisai, yaitu iman, ayat 16. Kemudian topi atau ketopong, itu adalah keselamatan. Kemudian senjata pedang, yaitu firman Tuhan. Ayat 17 bagian B. Dan yang terakhir, senjata yang Tuhan berikan, senjata yang kita ada, yaitu doa. Ayat 18. Saudara, di skrin saudara adalah soalan terakhir yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kuasa kegelapan memiliki peluang yang kecil melawan orang-orang percaya yang saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka, yang menolak menciptakan perebutan dan perselisihan, yang berdiri bersama, yang baik hati, sopan dan berhati lembut, menjunjung iman, yang bekerja dengan baik, mencintai dan menyucikan jiwa. Kita harus memiliki roh Kristus atau kita bukan miliknya. Dalam persatuan ada kekuatan, dalam perpecahan ada kelemahan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, tema buku Efesus ini ditemukan dalam pasal yang pertama ayat 10 dan pasal yang keempat dari ayat yang pertama hingga 10 yang menekankan kesatuan dari segala sesuatu di dalam Kristus. Surat ini berisikan nasihat, perintah dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini, penulisnya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di sorga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu, ini menolong kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena
Tuhan hadir bersama dengan kami sehingga kami mengerti pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.